Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Imam Agung Baskoro. Saya seorang BIM engineer. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait penggunaan software, yakni terkait Tekla Structure, khususnya untuk pemula atau basic course. Nah, studi kasusnya nanti kita akan bahas terkait bangunan gedung untuk beton bertulang. Nah, di materi awal ini saya akan menjelaskan terkait introduction, yaitu pengenalan terkait BIM, Building Information Modeling, dan juga terkait Tekla Structure itu sendiri. Apa itu BIM? Menurut ISO 19650/2019, jadi penggunaan BIM itu merupakan penggunaan bersama berupa representasi digital dari aset yang dibangun untuk memfasilitasi proses desain, konstruksi, dan juga operasi untuk membentuk dasar yang andal untuk pengambilan keputusan atau basis for decisions. Nah, kalau menurut US National Building Information Model Standard Project Committee, Building Information Modeling atau BIM adalah representasi digital dari karakteristik fisik dan fungsional sebuah fasilitas. BIM adalah sumber daya pengetahuan dan informasi bersama tentang sebuah fasilitas yang membentuk dasar yang dapat diandalkan untuk mengambil keputusan-keputusan juga. Nah, seperti halnya ISO 19650 ini ya. Ya, ini berupa siklus hidupnya ya, didefinisikan sebagai yang ada sejak awal konsepsi hingga pembongkaran ya, hingga pekerjaan pembongkaran. Selanjutnya, secara kesimpulannya, ini berdasarkan kesimpulan dari saya bahwasanya Building Information Modeling ini adalah suatu proses ya yang di dalamnya terdapat sistem dan software yang meliputi tidak sekedar sebuah representasi model 3D saja, tetapi meliputi keseluruhan informasi dan visualisasi yang diperlukan berdasarkan kebutuhan, kesepakatan, ataupun ketentuan dalam dokumen perjanjian yang mengacu pada pedoman dan standarisasi dengan menampilkan informasi yang luas dalam berbagai dimensi yang beragam, yaitu ada 4D, 5D, 6D, hingga 8D ya, yang memiliki fungsi masing-masing. Selain itu juga mencakup sistem kolaborasi dengan konsep digitalisasi yang tujuannya itu membantu ataupun menjadikan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengoperasian dan pemeliharaan pada suatu bangunan. Bahkan tadi bisa sampai ke pembongkaran ya. Hingga dalam bentuk yang kompleks atau detail gitu untuk mencapai tujuan, yakni pastinya kembali lagi ke BMW, yakni biaya, mutu, dan waktu dalam wujud bisa berupa istilahnya yang kita kenal sekarang ini adalah lean construction. Nah, sebenarnya tujuan BIM ini sebenarnya juga tujuannya adalah penerapan dari lean construction itu sendiri, yang sekarang mungkin banyak kita dengar ya di beberapa pelaksanaan konstruksi terutama. Di webinar-webinar itu sudah banyak membahas terkait lean construction. Nah, ini hubungannya dengan BIM juga. Nah, pedoman dan standarisasi BIM yang digunakan ya. Pedomannya pertamanya adalah pasti kita mengacu kepada Permen PUPR ya, yang nomor 22 tahun 2018 terkait bangunan gedung negara tidak sederhana dengan kriteria luas di atas 2.000 meter persegi dan di atas 2 lantai. Ini adalah pedoman di mana kita atau teman-teman kontraktor atau teman-teman pelaksana konstruksi ya itu mensyaratkan bahwasanya kita harus bisa menerapkan building information modeling ini dalam suatu project. Kemudian PP ya, peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 sebenarnya ini peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung ya, terkait landasan terkait penerapan dimensi pada BIM. Nah, ini dasar-dasar penerapan pelaksanaan atau penerapan terkait dimensi BIM tadi yang terkait 3D hingga 8D ini itu dibahas di dalam PP nomor 16 tahun 2021 ini. Nah, untuk standarnya, untuk pelaksanaan
BIM-nya ya, kita mengacunya itu sebenarnya kalau di Indonesia ini masih dalam proses pembuatan semacam SNI-nya, standar nasional Indonesianya. Nah, untuk sekarang ini kita standarnya masih mengambil dari standar-standar luar negeri ya, terutama. Nah, ada BSI, British Standard Institution, kemudian ada banyak sekali ya yang sebagai guide-nya ya, atau panduan dan standarnya. Tapi mungkin yang BSI ini sudah di Indonesia itu untuk standarisasinya sudah mulai banyak ini yang teman-teman pelaku konstruksi ya di lapangan itu sudah mulai untuk melakukan standarisasi dengan menggunakan standarisasi ISO 1950 2018 ini, yang mana itu dikeluarkan oleh BSI. Nah, selanjutnya terkait model calculation. Nah, ini grafik ini mungkin adalah sebagai gambaran saja, atau mungkin sebagai hasil proses dan hasil bagaimana sebenarnya perbedaan antara cara-cara lama ya atau tradisional dengan cara yang mungkin sekarang dengan konsep BIM ini, bagaimana sih perbedaannya dari segi cost dan juga sampai ke segi pelaksanaannya ya, dan juga bagaimana sih effort yang akan kita dapatkan, yang kita akan hasilkan gitu selama kita menerapkan antara menggunakan BIM dan juga tradisional. Nah, kita bisa lihat ya bahwasanya kita dari tradisional dulu ya. Kita bisa lihat bahwasanya dari effort yang kita keluarkan di awal dari prelim design, kemudian di konsep desain, mungkin bisa dibilang kecil ya, karena mungkin tidak diperlukan gambar-gambar yang cukup detail dari tahap perencanaan ini, ya cukup gambar-gambar konsep saja. Kemudian dimulailah detailing design hingga construction detail. Nah, ini di sini mulai terjadi peak nih, mulai terjadi kenaikan effort ya, hingga peaknya itu berada di antara construction detail hingga commissioning. Nah, ini pastinya di ranah konstruksi pelaksanaan ya, di ranah pelaksanaan, dan pastinya ini merupakan tanggung jawab lebih besarnya di kontraktor, di para kontraktor terutama. Dan ini memang effortnya sangat tinggi sekali kan menggunakan tradisional, karena pasti banyak perubahan ya, banyak detailing yang harus kita lakukan selama pelaksanaan, dan ini akan memakan waktu sekali. Kemudian mungkin terjadi pekerjaan-pekerjaan yang berulang ya, karena tidak adanya pengendalian dengan cara tradisional ini. Kemudian hingga terjadi delay dan litigation sampai ke operasi. Nah, ini effortnya sudah mulai menurun. Tetapi pun delay-nya sangat tinggi, kemungkinan terjadi delay sangat tinggi dari waktunya ini. Memang kalau dari segi biayanya, menggunakan tradisional ini bisa dibilang murah ya, cukup murah. Di awal, di prelim, mungkin biayanya yang dikeluarkan itu tidak cukup besar, tetapi impact cost-nya itu mulai terasa ketika pelaksanaan. Karena bisa jadi di situ terjadi kurangnya pengendalian biaya, ya, tidak adanya pengendalian biaya, persiapan biaya dari awal, ya, pengecekan volume yang akurat dari awal sehingga biaya membengkak. Kemudian terjadinya pekerjaan yang berulang. Nah, ini bisa mengakibatkan biaya kos yang naik, bahkan peak-nya itu sampai ke operasinya. Nah, berbeda dengan building information modeling. Nah, ini gambaran dari kita bahwasanya apabila building information modeling ini bisa diterapkan secara maksimal di industri konstruksi, di awal dari segi effort hampir sama ya, di prelim dan konsep desain hampir sama, cuman hingga detailing desain ini sebelum pelaksanaan kita sudah mendetailkan sedetail-detailnya. Persiapan pun juga dipersiapkan dengan sebaik mungkin, karena BIM ini minimal kita sudah bisa mengeluarkan model 3D dengan basic informasi, ya, minimal ada informasinya di situ, bisa itu berupa volume ataupun terkait notasi ataupun juga apa namanya macam-macam ya, terkait metode pun juga bisa masuk ke dalam BIM ini. Jadi secara detail, tapi metodenya itu metode pekerjaan itu tidak serta-merta hanya dalam bentuk 2 dimensi, tapi juga dalam bentuk 3 dimensi, bahkan bisa sampai ke
4 dimensi seperti itu. Bahkan juga terkaitannya dengan schedule berarti sampai 5 dimensi. Nah, ini kemudian dalam BIM ini memang di detail desain memang cukup tinggi, tetapi secara konstruksi hingga sampai operasi ini sudah mulai menurun effortnya. Karena di sana kita tidak banyak kerjaan berulang, kita cukup memperbaiki model-model yang mungkin terjadi perubahan itu tidak banyak gitu. Nah, ini sudah mulai berkurang, bahkan sampai operasi kita cukup menjadikan model itu sebagai sebuah aset manajemen, sehingga suatu saat bisa digunakan sebagai sarana untuk maintenance dan juga untuk bahasanya dalam BIM itu 7D-nya. Ya, jadi terkait aset manajemen ini kita bisa gunakan modeling 3D ini tidak hanya sampai ke konstruksi dan selesai pelaksanaan, tetapi bisa sampai ke operasinya juga gitu. Nah, kemudian dari segi harga memang di awal memang sangat tinggi karena investasi dari BIM ini terkait software, kemudian training ya, pelatihannya, kemudian tentang tenaganya ini memang tidak murah gitu ya. Apalagi di awal-awal seperti ini pastinya banyak orang mulai maksudnya tim orang ataupun yang terlibat di konstruksi itu sangat berlomba-lomba ya, berlomba-lomba untuk investasi, siap mengucurkan dana banyak terutama supaya kita bukan hanya sekedar menggunakan BIM, tapi ini adalah salah satu arah yang lebih baik bagi teman-teman pelaku konstruksi, terutama di lapangan, dari itu konsultan, kontraktor ya, hingga pengoperasian itu sangat baik ke depannya ya terkait BIM ini. Maka mereka banyak sekali investasi di BIM ini ya. Nah, untuk bersaing juga dengan perusahaan-perusahaan lainnya gitu. Dan cost di awal memang sangat tinggi, tetapi seiring berjalannya waktu hingga masuk ke konstruksi, hingga masuk ke operasi itu mulai menurun karena dipastikan ya dengan pelaksanaan atau penerapan BIM yang maksimal ini terjadinya pengendalian biaya, mutu ya, waktu itu bisa dikendalikan sehingga pastinya tidak ada biaya yang membengkak. Terutama pekerjaan berulang itu bisa diminimalisir, bahkan kalau bisa tidak ada gitu. Karena dari persiapan menggunakan BIM yang cukup detail, yang cukup maksimal, sehingga cost-cost yang berlebih ya, delay itu yang juga mempengaruhi cost juga itu tidak ada seperti itu. Nah, termasuk halnya dengan menggunakan BIM ini kita juga bisa mengurangi wasting waktu ya, kemudian wasting material. Nah, itu juga nanti impact-nya ke cost juga yang kemudian bisa kita tekan, dan itu bisa menjadi suatu yang goal yang sangat bagus ya bagi teman-teman pelaku konstruksi di lapangan terutama. Oke, selanjutnya ini terkait BIM dimension. Istilah dari BIM dimension ini sekarang sudah sampai ke BIM dimensi 8D. Ini terkait yang 3D itu visualisasi berupa representasi building dalam bentuk 3 dimensi ya, pastinya mungkin ini sudah banyak yang kita gunakan ya. Ada yang pernah menggunakan SketchUp mungkin ya, dengan V-Ray-nya, kemudian sekarang sudah mulai beralih ke Revit, kemudian ArchiCAD, ada Allplan, nah, ada Tekla Structure juga, dengan beberapa support visualisasi berupa rendering untuk menampilkan presentasi yang lebih menarik. Bisa itu menggunakan V-Ray, Lumion, Twinmotion, ya, ataupun bawaan software tersebut. Itu juga disediakan untuk presentasi visualisasi yang mungkin membantu kita dalam memberikan tampilan yang hampir real, gitu ya, dengan apa yang nanti dikerjakan di lapangan. Nah, untuk 4D ini merupakan representasi antara 3D yang juga dikaitkan dengan waktu. Nah, waktu itu schedule pelaksanaan. Nah, ini berupa pengendalian harusnya. Selain pengendalian, juga pastinya berupa simulasi pelaksanaan pekerjaan ya.
untuk memvisualisasikan yang awalnya kita terbiasa melihat chart atau kurva S gitu, tapi kita bisa tampilkan tidak hanya bar chart atau kurva S, tapi kita juga bisa tampilkan bagaimana sih progres pekerjaan yang kira-kira seharusnya seperti apa gitu. Nah, ini sekaligus juga untuk pengendalian juga sebenarnya 4D ini. Nah, kalau 5D juga untuk pengendalian tapi dalam segi harga. Nah, ini terkait kaitannya 3D, schedule, dan juga dengan harga biaya gitu, cost gitu, volume. Nah, ini juga nanti masuk ke 5D gitu. Nah, kemudian naik lagi sudah sampai ke 6D. Nah, di 6D ini berupa sebenarnya lebih ke analisis energi, ya. Lebih ke analisis energi, tapi kalau di sini ini concern-nya lebih ke facility management, ya. Mungkin bisa dibilang 6D sama 7D ini hampir mirip gitu ya. Kalau di 7D yang kita tahu mungkin lebih ke facility management. Jadi kalau terkait analisis energi ini, contohnya adalah terkait bagaimana kita bisa menerapkan green building ya berdasarkan standar-standar di green building. Ya, kita sudah tahu bahwasanya green building sekarang sudah mulai di dunia konstruksi kita sudah bisa menerapkan green building ini dalam beberapa proyek, terutama proyek pemerintah ya. Ini sudah mulai digaungkan, sudah mulai disyaratkan terkait green building ini, terkait bagaimana kita bisa menerapkan pengurangan bagaimana kita bisa mengurangi dampak dari penggunaan energi yang ada gitu ya, sehingga kita bisa mengurangi kerusakan bagi alam dan bumi ya. Contohnya saja pencahayaan, sekiranya kita bisa memanfaatkan pencahayaan alami ya, yaitu peletakan mungkin jendela gitu, ventilasi dan lain sebagainya, itu bisa dimaksimalkan. Kemudian juga terkait udara ya, ventilasi, kemudian saluran udara bisa kita maksimalkan, dan juga pencahayaan lampu juga bisa kita maksimalkan untuk untuk hemat-hemat energi lah, untuk hemat energi supaya tidak merusak lingkungan di bumi kita ini gitu, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang 7 itu yang 6D tadi ya, kadang-kadang bisa terbolak-balik antara 6D dan 7D. Nah, itu lumrah sih, mungkin ini terkait mungkin standar-standar luar negeri yang mungkin mempersepsikan antara 7D dan 6D itu mungkin bisa hampir disamakan gitu. Kemudian di 7D juga ada sebenarnya facility management. Nah, untuk facility management ini terkait operasi ya. Operasi. Jadi penggunaan atau fungsi dari suatu bangunan tersebut itu bisa kita gunakan, bisa kita fungsikan sebaik mungkin gitu. Nah, tetapi kita juga diberikan fasilitas yang mana kita bisa memanajemen fasilitas yang ada gitu. Dalam halnya kita bisa memperkirakan misalkan di dalam sebuah toilet ya, di situ ada urinoir, kemudian ada wastafel dan lain sebagainya. Nah, kita bisa maksimalkan penggunaan tersebut itu tidak mengalami kerusakan gitu kan. Kemudian kita bisa bisa kita monitoring apakah keran di kamar mandi masih berjalan baik gitu ya, tidak terjadi kebocoran ya. Kemudian kita bisa tahu itu lifetime-nya itu berapa lama sih, berapa tahun lagi harus kita ganti gitu, atau berapa tahun lagi produknya bisa kita beli itu mungkin bahkan bisa sampai kita tahu ya mereknya, pastinya mereknya, kemudian atau merek yang setara, ataupun mungkin lokasi tokonya gitu. Nah, itu terkait facility management. Jadi kita bisa monitoring semua, terutama ya fasilitas-fasilitas yang ada di sana gitu. Kita bisa monitoring ya. Sebenarnya juga hubungannya dengan BAS ya, Building Automatic System sebenarnya. Seperti halnya CCTV, kemudian otomatis pintu otomatis. Ya, itu juga automatic door, itu juga termasuk salah satu facility management yang mungkin atau bahasa lainnya mungkin kalau kita kenal smart home mungkin ya. Ya dalam satu rumah itu mungkin smart home gitu. Tapi kalau di gedung itu building automatic system bahasanya, BAS kalau kita singkat. Nah, seperti itu kurang lebih. Kemudian yang terakhir adalah
8D, 8D. Ini mungkin bisa dibilang baru ya kalau menurut saya, terkait 8D ini baru dimasukkannya, ini terkait safety ya, jadi keselamatan, keamanan, hubungannya, baik itu tidak hanya dalam pengoperasiannya, tapi kita juga dalam pekerjaannya, pelaksanaannya. Nah, itu juga kita harus terapkan 8D ini. Nah, 8D ini kaitannya pastinya tentang emergency plan ya, dan juga prevent security issue. Nah, ini juga terkait keamanannya ya, keamanan supaya bangunan tersebut itu menyediakan halnya seperti tempat titik kumpulnya, kemudian lokasi lewat pintu mana, kemudian jalurnya di mana saja. Nah, ini juga harus sudah diperhitungkan ya. Ini masuk ke 8D juga. Tapi mungkin dengan bantuan 3D dan juga menggunakan visualisasi yang jelas atau menggunakan sistem BIM ini, diharapkan 8 ini bisa berjalan maksimal. Oke, ini terkait level of maturity BIM, level 0, itu low collaboration, jadi hanya mungkin menggunakan informasi 2D, kebanyakan saat ini menggunakan informasi CAD, ya, menggunakan CAD. Kemudian level 1, ini sudah mulai ada partial collaboration, jadi tidak hanya menggunakan CAD, tapi juga udah menggunakan 3D, ya. Nah, kemudian naik lagi ke level 2, nah, ini sudah full kolaborasi, ini sudah integrasinya dengan time management 4D dan cost management 5D. Kemudian yang terakhir ya sampai saat ini baru sampai level 3. Ini adalah full integrasi building life cycle atau 6D. Ya. Ini terkait maturity level ya, BIM. Kalau ini contohnya untuk BIM level 2 ya. Jadi untuk BIM level 2 ini lebih ke BIM 4D atau lebih ke jadwal. Ya. Oke, langsung masuk ke level of development. Nah, ini kita mungkin mengenal LOD. LOD itu adalah level of development. Jadi ada LOD 100, 200, kemudian ada 300, ada juga mengatakan 300/350, ada LOD 400 dan juga LOD 500. Nah, ini perbedaannya adalah mungkin dari segi detailingnya ya. Kita bisa lihat di LOD 100 itu gambarannya masih skematik ya. Kemudian LOD 200 mungkin di situ sudah ada warnanya ya. Kita tahu ini konkret atau kayu mungkin ya. Nah, kemudian di 300 atau 350 ini sudah mulai agak detail nih. Cuman masih terlihat tekukan-tekukannya gitu ya, masih bagian luarnya lah. Nah, kalau di 350 ini sudah mulai ada part-part yang mungkin sudah mulai muncul ya, sudah mulai terlihat. Ya, masuk ke LOD 400 ini kita sudah bisa melihat bagian dalamnya yang sangat jelas, yaitu terkait di sini contohnya konkret. Nah, dalamnya ada tulangan, kemudian ada sambungan macam-macam ya di situ. Kemudian LOD 500, nah ini terkait asbuitnya. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan LOD 400, cuman dia lebih hasil dari asbuitnya ya, jadi terkait sesuai dengan apa yang dilaksanakan di lapangan. Nah, terkait halnya Tekla Structure, kira-kira Tekla Structure masuk ke LOD berapa sih ini? Nah, untuk LOD di Tekla Structure sendiri, itu bisa masuk ke sampai LOD 500 mungkin ya, karena dia bisa sampai detail sekali ya, tidak hanya sekedar bagian tampak luarnya saja, tapi tekukan-tekukannya bisa kita buat, bahkan bagian dalam tulangan atau rebarnya itu, bahkan sambungannya itu bisa kita buat sampai sedetail mungkin gitu. Nah, ini masuk ke Tekla. Ya, ini pembahasannya masih Tekla ya, bukan Tekla Structure. Jadi Tekla itu tidak hanya Tekla Structure sebenarnya. Jadi ada banyak. Nah, kita bahasnya adalah Tekla, belum ada Structure-nya nih. Nah, Tekla ya, sekilas sejarah tentang Tekla. Awalnya Tekla ini merupakan sebuah software atau rekayasa perangkat lunak yang mengkhususkan
dirinya sebagai model 3D bangunan, tapi itu fokusnya lebih ke struktur baja sebenarnya, atau biasa kita kenal dengan X-Steel. Nah, Tekla ini sebenarnya singkatan ya. Saya juga baru tahu setelah saya baca artikel. Nah, ini adalah Teknilian Laskenta Oy, atau itu bahasa Finlandia ya, yang artinya adalah Tekla Corporation. Nah, ini awalnya dulu masih Tekla ini, berdiri sendiri nih ya, di Finlandia, di Espoo, tahun 1966. Dulu terkenalnya dengan X-Steel namanya, kemudian berubah menjadi Tekla. Gitu. Sampai sekarang, Tekla juga masih eksis, karena apalagi setelah diakuisisi oleh Trimble Navigation, ini merupakan suatu perusahaan yang berbasis di geospasial ya. Trimble ini bilang geospasial, tapi akhirnya Trimble juga memiliki software yang fokus pada 3D model structure, dan juga mungkin 3D model untuk arsitek seperti halnya SketchUp ya. SketchUp juga termasuk salah satu software dari Trimble gitu ya. Dan masih banyak lagi. Nah, Tekla ini akhirnya yang awalnya namanya X-Steel ini kemudian mengganti namanya menjadi Tekla Structure, yang mana nanti pemodelannya berupa informasi 3D BIM ya, yang tidak hanya sekedar terkait menampilkan struktur baja saja, tetapi bahkan sekarang sudah bisa sampai ke struktur beton gitu. Tapi mungkin pengalaman saya menggunakan Tekla Structure ya, menurut saya Tekla Structure ini sangat mengikuti perkembangan dari struktur di luar negeri dibandingkan di dalam negeri, maksudnya Indonesianya ya, bukan di Indonesia, tapi dia sudah mengikuti perkembangan di luar negeri, yang mana mungkin di luar negeri sudah banyak menggunakan steel ya, sudah familiar atau sudah banyak gitu yang menggunakan struktur baja gitu, bahkan precast gitu, struktur yang serba-serba cepat gitu ya sebenarnya, seperti Lego. Nah, di Tekla ini sebenarnya sangat prefer ke sana gitu, tetapi tidak menutup kemungkinan memang Tekla juga mengarah ke struktur cast in place atau beton bertulang yang cornya di tempat gitu. Itu. Nah, software Tekla itu banyak sekali ya. Ini mungkin beberapa saja. Jadi ada Tekla Structure yang akan kita bahas, kemudian ada Tekla Power Fab, Tekla TEDS, Tekla Portal Frame Designer, Tekla Connection Designer, ada Tekla Structural Designer, dan ada CDE-nya, yaitu Common Data Environment-nya, yakni Trimble Connect. Nah, kita akan bahas Tekla Structure karena memang mungkin di Indonesia, Tekla Structure ini sebenarnya sudah lama digunakan ya, terutama untuk struktur-struktur baja. Itu sudah lama sebenarnya, cuman mungkin saat ini sudah mulai digaungkan gitu ya, beberapa tahun akhir ini sudah mulai banyak digaungkan, karena terkait tadi itu ya, pembahasan dari BIM ini. Nah, Tekla Structure ini fungsinya sebenarnya banyak sekali ya. Jadi dari fungsinya itu, Tekla Structure selain modeling 3D, itu bisa detailing pastinya ya, detailing struktur sambungan, pengelasan, penulangan ya, dan lain sebagainya. Juga kemudian persiapan terkait output gambar ya. Nah, ini untuk terkait drawing-nya juga pastinya, persiapan terkait drawing. Kemudian volumenya ya, jadi kita bisa export quantity, volumenya. Kemudian bahkan di Tekla sendiri ini yang menurut saya kelebihan dari Tekla Structure adalah terintegrasinya software dengan mesin. Mesinnya ini bisa mesin pemotong baja, bisa mesin pemotong tulangan, dan mungkin kurang lebih dua itu yang saya tahu ya terkait struktur, karena memang kebutuhannya di mesin-mesin yang sudah ada kan mesin-mesin pemotong baja ya, kemudian ada mesin-mesin pemotong rebar atau tulangan. Nah, itu dengan Tekla ini itu softwarenya bisa terintegrasi gitu, bisa disambungkan atau bisa diolah dengan mesin tersebut ya. Nah, ini sangat membantu kita ya sebenarnya untuk melakukan tahap konstruksi nantinya. Nah, kemudian di Tekla Structure sendiri juga dalam satu softwarenya itu juga disediakan
pengendalian waktu gitu, kalau bisa dibilang ya scheduling task-nya ya, atau bar chart-nya ya, yang mana itu sebenarnya bisa kita gunakan sebagai BIM 4D sebenarnya. Nah, itu juga di Tekla disediakan, jadi kita bisa masukkan schedule gitu ya, baik itu kita buat sendiri di Teklanya atau bisa kita masukkan dari file dari luar dalam format dari Microsoft Project kalau nggak salah ya, atau dari Primavera, tapi ada format sendiri, saya lupa namanya apa. Nah, itu bisa kita masukkan di Tekla Structure ini. Nah, di Tekla Structure ini kemudian bisa kita hitung jadwal ya, atau waktunya atau harinya menggunakan volume yang ada. Nah, ini juga membantu kita ya, sehingga kita bisa menentukan produktivitas, bahkan kita bisa menentukan jadwalnya menggunakan produktivitas yang kita punya seperti itu. Nah, ini salah satu dari software Tekla Structure. Nah, untuk yang lainnya mungkin dibahas di materi yang lain gitu ya, karena kita akan lebih ke Tekla Structure gitu ya, dan juga Building Information Modeling. Nah, ini terkaitannya dengan beton bertulang, ya, terkait gedung beton bertulang atau bangunan beton bertulang. Tekla Structure sendiri fungsinya banyak ya. Ini dari pemodelan, kemudian dari perencanaan hingga puring atau penuangan atau pengecoran atau pelaksanaan di lapangan. Nah, ini bisa kita lihat bahwasanya di Tekla Structure itu bisa juga kita lakukan scheduling dan logistik, perhitungan quantity take off, kemudian ada layout. Nah, ini dengan bantuan alat spasial ya, atau semacam theodolit, tapi menggunakan robotik. Ini sudah ada di Trimble-nya ya. Jadi Trimble pastinya punya alat untuk ini, untuk survei lahan dan sebagainya, bahkan untuk pelaksanaan juga. Kemudian di sini ada angkur bolt dan embed, kemudian ada reinforcing atau penulangan, kemudian ada formwork, dan hingga ke perencanaan puring atau pengecoran untuk sebuah konstruksi. Nah, ini sangat menarik sekali ya sebenarnya ya. Nah, ini pembahasan yang terkait fungsi Tekla Structure, intinya ada 3, yaitu adalah modeling dan detailing, itu proses pembuatan suatu proyek dalam bentuk 3D, kemudian ada managing, yaitu proses perencanaan hingga manajemen dan pengelolaan pelaksanaan konstruksi, dan yang terakhir adalah visual dan drawing. Jadi ini pembahasannya terkait representasi 3D, kemudian persiapan dalam bentuk without drawing 2 dimensi. Nah, ini kurang lebih intinya ada 3 itu, fungsi dari Tekla Structure yang saya simpulkan ya. Nah, ini secara saya ambil dari sebuah artikel, secara terperincinya ya, fungsi-fungsi dari Tekla Structure untuk semua konfigurasi, tidak hanya konkret saja, bahkan sampai ke steel dan juga precast. Nah, ini kurang lebih fungsi atau penggunaan dari sebuah software Tekla Structure. Output-nya pastinya banyak sekali ya, tidak hanya mengeluarkan gambar, tetapi juga mengeluarkan informasi berupa volume secara cepat, secara akurat, bahkan adanya adanya tools atau tools for management tadi itu bisa kita lakukan perhitungan kebutuhan pengecorannya. Itu kebutuhannya untuk cash in place terutama. Itu kita bisa menghitung volume pengecoran berdasarkan zoning dan juga berdasarkan elemen-elemen yang kita butuhkan di lapangan gitu. Nah, itu sangat detail sekali ya. Dan itu sangat cepat dibandingkan mungkin software-software yang selain Tekla Structure. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya, saya akan membahas terkait bagaimana sih cara download, install software, dan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh sebenarnya dari software ini. Oke, karena setiap software itu pasti punya kebijakan, dan saya mengajarkan bagaimana cara menggunakan software ini dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Oke, itu aja dari saya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.